Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan hadir dari presenter kondang Indra Bekti. Rabu, 28 Desember 2022 kemarin, ia tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pendarahan di bagian otaknya hingga mengalami kondisi kritis dan menjalani 2 kali tindakan operasi. Dan yang lebih menuai kesedihan, kejadian itu pun terjadi tepat di hari ulang tahunnya. Lantas, seperti apakah kronologi Indra Bekti yang mengalami pecah pembuluh darah hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Seperti apakah curahan hati Indra Bekti 1 hari sebelum dilarikan ke rumah sakit? Benarkah ia mengalami kelelahan akibat kesibukannya hingga akhir tahun mendatang? Lalu, seperti apakah dukungan serta doa dari para sahabat selebriti untuk kesembuhan Indra Bekti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan hadir dari presenter kondang Indra Bekti. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pendarahan otak pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Kesedihan pun mengalir dari sang istri Aldila Jelita yang begitu syok atas kondisi suami tercinta. Terlebih, Bekti dilarikan ke rumah sakit tepat di hari ulang tahunnya yang ke-45. Ia dan keluarga pun sudah memberikan kejutan untuk Bekti dan telah menyiapkan perayaan lainnya, namun Tuhan pun berkata lain. Saya datang, Dila sudah ada, sudah nemenin Indra di ruang IGD, kemudian nggak pernah lepas tuh dari Indra sampai tadi di atas pun saat operasi ya, memang karena nggak boleh ke dalam ya, tapi nunggu di depan ruangan terus gitu ya. Saat ini kondisinya Dila alhamdulillah juga sudah agak lebih tenang karena Indranya juga sudah keluar dari operasi dengan lancar. Berapa hari yang lalu cuman ya pusing biasa aja gitu. Kita pernah staycation bareng gitu ya, cuman biasa aja gitu karena mungkin capek atau gimana gitu ya kan. Namanya Indra Bekti yang pasti gegap gempita kan gitu. Dan ya makanya tadinya kagetnya itu karena emang ini adalah hari ulang tahunnya dia, kita pengen untuk bikin acara, tapi ternyata di rumah sakit gitu. Jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat lagi pulih, cepat lagi balik lagi seperti semula. Rencana awal itu adalah kita mau kasih surprise pastinya, ya mungkin walaupun Mas Indra sendiri pasti udah tahu ya, karena tiap tahun itu dia dikasih surprise sama manajemen maupun dari keluarga gitu. Nah hari ini harusnya kita mau ada surprise terutama dari istrinya, paling keluarga inti biasanya sih itu. Dia udah sembuh, itu udah kado terindah lah. Tangis air mata pun pecah dari seorang Indi Barens, sahabat Indra Bekti yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Ia menceritakan, awalnya Bekti tengah melakukan siaran radio sekitar pukul 8 pagi. Namun kemudian ia izin untuk pergi ke toilet dengan alasan buang air besar. Namun setelah beberapa lama, Bekti pun tidak kunjung keluar. Akhirnya, petugas keamanan mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Bekti pingsan dalam keadaan duduk di toilet. Setelah itu, ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti.
Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup tapi sudah tertidur. Dikiranya tertidur tapi sepertinya sudah pingsan. Dicolek nih, Bekti dia bangun, ini udah nggak bangun. Gitu, nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepet ya gitu. Jadi akhirnya Bekti dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nyampe di sini tuh itu shock banget. Awalnya masih yang mikir dikabarin pingsan itu, saya mikir dibawa ke rumah sakit habis itu udahlah gitu kan, diinfus atau apa segala macam beres gitu. Ternyata pas nyampe sini ngelihat kondisinya tidak sadar dan sampai sempet muntah itu, wah itu lemes banget. Setelah dibawa ke IGD rumah sakit, dokter pun memvonis bahwa Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di kepala bagian kirinya. Menurut pihak keluarga, operasi berjalan dengan lancar, namun Bekti masih dalam keadaan tak sadarkan diri dan harus menunggu beberapa jam kemudian untuk melihat kondisi lebih lanjutnya. Maka inilah doa dan harapan Indi Baren serta Asti Ananta untuk kesembuhan Indra Bekti. Pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah, jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi. Minta doanya ya. Kita ngucapin selamat ulang tahun, tapi ya sudah terjadi. Mungkin kondisi dari istrinya sendiri? Tadi udah ketemu, mohon doanya juga ya. Insya Allah banyak yang mendoakan Kak Bekti kuat, Kak Bekti sehat-sehat dan akan segera bergabung bersama kami yang mencintai Kak Bekti. Insya Allah gantian nanti ya Kak Bekti, kita yang hibur Kak Bekti. Selama ini Kak Bekti selalu memberikan yang terbaik untuk menghibur kita semua. Operasinya yang pertama dan yang kedua berjalan dengan lancar. Sekarang kita tinggal bantu doa untuk bisa pemulihan kesembuhannya Mas Indra sendiri. Kalau untuk kondisinya saat ini memang masih belum sadar. Seperti apakah curahan hati Indra Bekti 1 hari sebelum dilarikan ke rumah sakit? Benarkah ia mengalami kelelahan akibat kesibukannya hingga akhir tahun nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sehari sebelum dilarikan ke rumah sakit hingga kritis, Indra Bekti pun sempat menceritakan rencana untuk menghabiskan hari-harinya menuju pergantian tahun. Dari pengakuannya, Bekti memang memiliki jadwal yang cukup padat hingga ia pun harus menjalani pekerjaan sampai malam pergantian tahun nanti. Atas kesibukannya di dunia hiburan yang terlalu padat itulah, sebagai ayah dan suami, Indra Bekti pun juga sempat menceritakan seperti apa kekecewaan istri dan anak-anaknya ketika melihat jadwal pekerjaannya yang cukup padat hingga tepat di momen pergantian tahun tidak bisa berkumpul bersama. Dari kemarin nih anak-anak udah bilang ini ayah kapan liburnya, katanya gitu. Liburan aku hari ini libur nggak? Hari ini banget ditanya dia. Liburan hari ini libur nggak ayah gitu? Ya ayah kerja hari ini gitu. Ayah kapan liburnya, katanya gitu. Ya ayah liburnya
nanti abis tahun baru, aku bilang gitu. Namanya juga tuntutan pekerjaan ya kan. Jadi memang agak sedih juga sih karena aku tuh besok di tanggal 28 Desember ini aku ulang tahun ya gitu ya. Terus tanggal 29-nya aku udah harus jalan ke Batu Licin gitu. Terus acara tanggal 30 terus tanggal 31 baru langsung balik ke sini langsung ke SCTV gitu. Jadi ya ketemu terakhir sama keluarga di tahun 2022 ini pas mungkin tanggal 28 ya pasti ulang tahun aku tuh gitu ceritanya. Nggak tahu deh Bunda bikin apaan nih, aduh deg-degan juga sini. Terus udah gitu tanggal 29, 30, 31 baru tanggal 1-nya mungkin baru ketemu sama keluarga gitu. Jadi kadang-kadang si Bunda sama anak-anak ya udah deh kita ini aja lah ya nggak usah ketemu sama ayah nih ya kayaknya nih, ayah nggak ketemu sama si ayah nih kayak gini, kita tahun baruan ada sama-sama kita aja deh, anak-anak aja kata gitu, suka gitu sih Bunda mah. Ya Bunda kan ini kan namanya tuntutan pekerjaan Bunda. Kabar sakitnya Indra Bekti yang begitu mendadak memang mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga, sahabat, sesama selebritis, hingga para penggemarnya. Namun, di balik doa-doa untuk kesembuhan dirinya yang kini tengah terbaring di rumah sakit, sebelumnya Indra Bekti pun sempat mengungkapkan harapan dan resolusinya untuk tahun 2023 mendatang, seperti keinginannya untuk umroh bersama dengan keluarga. 2023 insya Allah ya pengen umroh sama keluarga, resolusinya sih. Terus mungkin ya usaha-usaha apalagi lah ya, sekolah kan udah. Saat dengar berita ini, yang jelas kita semuanya sedih, semua teman-teman sedih, berharap dan pastinya berdoa yang terbaik. Kaget dengar dari Aruben juga kan. Di saat tengah berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, seperti apakah dukungan serta doa dari para sahabat selebriti untuk kesembuhan Indra Bekti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Atas kabar Indra Bekti yang dilarikan ke rumah sakit hingga kritis, para selebriti tanah air pun langsung bergegas datang untuk melihat kondisinya. Mereka pun mengungkapkan kesedihan atas apa yang terjadi kepada Bekti. Sebagai sahabat yang sempat bertemu dengan Bekti belum lama ini, Melanie pun mengaku sempat merasa Bekti tampak begitu pucat. Namun, ia pun sempat mengira jika hal itu akibat rambut Bekti yang diwarnai, bukan karena ia mengalami penurunan kondisi ataupun sakit. Doa-doa dari warganet dan para selebriti pun membanjiri akun media sosial milik Indra Bekti, di mana mereka beramai-ramai mendoakan untuk kesembuhan presenter 45 tahun itu. Tahan. Mas Ferdi, dada dulu Mas, kamera, Mas. Iya. Karena dia orang baik, makanya sekalian di sini gue minta bantuan juga buat teman-teman bantu doain gitu. Mudah-mudahan sih Indra Bekti bisa pulih seperti sedia kala ya. Kaget sekali kalau aku pribadi karena sebelum aku berangkat kemarin liburan, pekerjaan terakhir sebelum liburan itu 4 hari 5 hari yang lalu itu ketemu sama Bekti. Bekti bilang abis syuting dia buru-buru tuh mau ke rumah sakit. Katanya waktu itu aku tanya istrinya pusing, dia bilang gitu. Terus aku bilang coba cek mungkin darah rendah gitu. Jadi aku nggak tahu kalau Bektinya sendiri juga dalam keadaan mungkin sedang tidak fit. Memang Bekti kelihatannya agak pucat, tapi kan rambutnya kalau nggak salah diputihin ya. Jadi kan kadang-kadang orang kalau rambutnya diputihin jadi kayak suka pucat. Aku bercanda-bercandain tuh dia masih pakai baju macan gitu. Makanya aku bercanda-bercanda kayak seperti biasa kita kerja deh gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang signifikan yang aku pikir Bekti sakit atau apa segala. Karena Bekti itu kan dari dulu aku kerja dari radio 12 tahun sama Bekti ya. Bekti itu orangnya emang selalu cheerful dan teman-teman selalu lihat kan setiap ketemu juga pasti
happy gitu, jadi nggak pernah kelihatan kayak kalau memang dia sudah menahan rasa sakit. Alhamdulillah, tadi sempat nungguin juga, ternyata sudah melakukan operasi yang kedua. Alhamdulillah berjalan lancar. Yang jelas nggak bisa banyak memberikan informasi yang seakurat ataupun yang berkaitan sama tindakan medis. Doain aja semoga Bekti bisa kembali sehat. Belum. Jadi dari ruang tindakan baru dipindahin ke ICU untuk sadarnya butuh waktu sekitar 8 jam. Doain aja semoga Bekti bisa segera pulih. Ya, tidak ada yang menyangka Indra Bekti yang sebelumnya masih begitu ceria tiba-tiba saja mengalami sakit parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Hal itu pula diungkapkan oleh sang adik yang juga ikut sebagai tim manajemennya. Lantas benarkah Indra Bekti mengalami kelelahan hingga akhirnya mengalami pendarahan di bagian otaknya? Seperti apa penjelasan dokter terkait penyakit tersebut? Saya sebagai adik juga saya kebetulan ikut di manajemennya Mas Indra juga gitu kan, ikut bantu di sana. Jadi kemungkinan sih kita akan koordinasi sama Mas Roy terutama sebagai manajernya untuk bisa mungkin mengambil pekerjaan yang ya jangan terlalu bat dan kemudian biasanya memang seperti yang tadi sudah Mas Roy bilang, kalau Mas Indra sendiri tuh orangnya senang kerja. Malam itu jam 11 sampai jam 2 itu ada syuting salah satu stasiun kan gitu. Jadi kebayang ya jam 2 selesai syuting itu, kemudian dia harus paginya jam 6 itu udah harus siaran. Nanti siangnya ya pasti ada acara lagi yang lain seperti itu. Jadi ya kelihatan deh jam tidurnya itu sangat-sangat kurang, dimana kita harusnya tidur dia malah lagi on cam. Kayak gitu. Kemungkinannya bisa dari situ juga. Nah kalau untuk hal-hal yang lain kayak misalnya dia pikiran atau apa, ya dia yang lebih tahu sendiri ya. Sebetulnya kondisi pingsan dan kemudian tidak sadar mendadak itu salah satu gejala dari kondisi gangguan pembuluh darah di otak. Nah, yang sering kita temukan memang pada kondisi stroke yang kita sebut sebagai stroke perdarahan. Itu ada 20% dari rata-rata stroke yang ada. Karena stroke itu ada dua sebetulnya, ada stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Nah, yang di stroke perdarahan ini kalau memang kondisi tekanan darahnya sangat tinggi, itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di otaknya. Nah, ini kisarannya 20% dibandingkan karena tekanan darah tinggi, karena faktor usia tua, maka yang 20% ini lebih banyak pada usia muda. Nah, pada yang usia muda mengalami stroke perdarahan, maka kita harus mencari tahu apakah ada kelainan dinding pembuluh darah yang kita curigai sebagai aneurisma. Mekanisme otak pada saat kondisi terjadi serangan, pasti stroke itu gejalanya selalu mendadak. Tapi mendadaknya itu biasa diawali dengan ada gejala-gejala sebelumnya. Umumnya dari otak akan memberikan signal misalnya sakit kepala atau berat di tengkuk leher disertai seringnya ada rasa mual. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.